Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Puspitasari dengan nomor NIM 203200145. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi ujian akhir semester strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Ibu Restu Yulia Hidayatul Ummah. Langsung saja kita kepada praktek pengajaran Pictures and Pictures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absensi dulu. Coba kalian lihat kanan kirinya ada nggak yang nggak masuk? Gimana? Alhamdulillah, masuk semua ya. Ya, cuaca kayak gini tuh kalian harus jaga kesehatan. Musim hujan kalian nggak boleh hujan-hujan, biar sehat terus, ya kan? Ya, langsung saja ya kita masuk materi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang metamorfosis pada hewan. Yang Ibu harapkan kalian mempelajari materi metamorfosis ini, kalian dapat mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Yang terutama yang kita bahas hari ini adalah hewan. Sebelum kita masuk pengertian dari metamorfosis itu apa dan bagaimana pertumbuhannya itu, Ibu mau tanya pada kalian. Kalian tahu nggak sih ini apa? Ini hewan apa coba? Ayo. Ya, kupu-kupu. Pinter. Kalian tahu nggak gimana cara kupu-kupu untuk berkembang atau bertumbuh? Tahu nggak? Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk mengurutkan siklus hidup pada hewan kupu-kupu. Ibu akan memilih Clara. Silahkan untuk mengurutkan, maju ke depan. Teman kalian Clara sudah mengurutkan siklus kupu-kupu menjadi seperti ini ya. Nih. Lantas apa alasan Clara memilih urutan tersebut? Ya pintar. Karena kupu-kupu ini termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Karena metamorfosis sempurna itu diawali dari telur, lalu menjadi ulat, kepompong atau pupa, dan kupu-kupu. Jadi ini betul sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Clara karena dia sudah mampu mengurutkan siklus hidup pada hewan kupu-kupu. Agar lebih jelas, kita akan membahas bersama-sama mengenai materi kita hari ini, metamorfosis. Sebelumnya, apa sih siklus hidup itu? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Siklus hidup. Siklus hidup hewan, siklus hidup tumbuhan, siklus hidup manusia. Yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Ada yang tahu? Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami oleh makhluk hidup. Itu yang dimaksud dengan siklus hidup. Kita masuk pada metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk yang dialami hewan sejak menetas hingga dewasa atau hingga saat ini. Ada yang tahu nggak metamorfosis itu dibedakan menjadi berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, berapa? 1, 2,
Iya, betul. Metamorfosis dibedakan menjadi dua. Apa saja yo? Satu, metamorfosis sempurna. Betul. Terus yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Ya, betul sekali. Apa sih yang dimaksud metamorfosis sempurna? Ada yang tahu? Ya, metamorfosis sempurna itu yang diawali dari telur. Ya betul, telur dan berakhir menjadi dewasa kelaknya. Lebih tepatnya, metamorfosis sempurna yaitu proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa atau dari menetas hingga dewasa, gitu ya. Yang memiliki berapa tahap? 4 tahap, iya. Apa saja? Telur, terus ada larva, terus pupa sama dewasa. Iya, betul. Apa saja sih yang termasuk contoh dari metamorfosis sempurna? Ada yang tahu nggak? Apa saja yang termasuk dalam metamorfosis sempurna itu? Ayo, ada yang bisa nyebutkan? Ya, kupu-kupu tadi ya termasuk metamorfosis sempurna. Ayo, apalagi? Nyamuk. Terus? Katak. Satu lagi? Lalat. Iya, betul. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian buka LKS nih ya. Tematik tema 6. Kalian pada bawa nggak? Dibuka halaman 8, ayo. 8 mana ya? Di situ menjelaskan metamorfosis pada hewan. Ya, ada 2 jenis, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ini kupu-kupu dan katak termasuk dalam metamorfosis sempurna. Dan ini gambarnya. Mana? Nih. Ini ada kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari telur. Telur akan menetas dan menjadi ulat. Ini disebut telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa. Ya. Telur menetas menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong. Setelah itu, kepompong akan menjadi kupu-kupu dewasa. Ini disebut dengan, ya betul, ini yang sempurna ya. Yang contoh kedua ada katak, yang bermula dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki, katak berekor, dan katak dewasa atau sering disebut dengan imago. Dan jenis metamorfosis yang kedua yaitu ada metamorfosis tidak sempurna. Dapat dilihat di LKS halaman 33, itu ada pengertian dari metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa. Metamorfosis tidak sempurna bisa disebut sebagai dengan metamorfosis tidak lengkap, karena proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Bentuk hewan atau bisa dikatakan kata lain itu bentuk hewan muda mirip dengan bentuk induknya. Kalian ada yang tahu nggak contoh dari metamorfosis tidak sempurna? Ayo, apa aja? Ya, belalang, terus kecoa, ya, rayap, sama udah itu aja yang tahu. Capung, ya bisa capung. Ibu punya gambar contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Ini ada apa ini, ayo? Ini ada
Kecoa. Ya, kecoa ada telur. Telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa ini adalah bentuk muda dari hewan yang mengalami metamorfosis. Bentuknya ini sama persis dengan bentuk induknya atau waktu dewasa. Ini nimfa, dan ini imago. Ya betul. Ada lagi contohnya belalang. Sama aja, belalang juga telur, nimfa, lalu ini dewasa. Kan sama kan? Bentuk dari menetasnya telur betina belalang menjadi ini belalang muda yang bentuknya persis seperti dengan belalang yang sudah dewasa. Setelah Ibu menjelaskan materi pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Apa ada yang masih kurang paham terkait materi hari ini? Iya, ada yang bertanya. Pupa, imago, dan nimfa. Oh ya, baik, akan Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan imago. Imago itu sama halnya kayak kata lain dari dewasa. Imago sama dengan dewasa. Kalau pupa yaitu kepompong yang siklusnya itu ada pada kupu-kupu. Ya. Kalau nimfa adalah serangga muda dengan bentuk yang hampir sama dengan induknya. Sama. Jadi setelah telur menetas, langsung membentuk nimfa. Nimfa tersebut bentuknya itu sama persis dengan induk atau hewan dewasanya kelak. Jadinya tidak ada seperti kayak metamorfosis sempurna kan. Setelah telur ada ulat, ada kepompong, lalu baru menjadi kupu-kupu. Tapi kalau untuk yang tidak sempurna itu, setelah menetas menjadi nimfa dan langsung menyerupai bentuk dari induknya. Ya, seperti itu. Pada materi hari ini dapat disimpulkan bahwa bentuk fisiologisnya berbeda antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk, sedangkan pada metamorfosis yang tidak sempurna tidak mengalami perubahan bentuk. Perbedaan yang kedua yaitu pada tahapan, di mana metamorfosis sempurna mempunyai 4 tahapan, di mana ada telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna hanya ada 3, telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Jika tidak ada lagi yang bertanya, mari kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.